Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ulfia Rahmi, masih dalam pembahasan blended learning. Kali ini kita akan mengenal salah satu model di blended learning, yaitu rotation model. Sesuai dengan makna kata rotation, berputar. Ada nanti kondisi siswa secara bergilir, bergantian pada posisi tertentu. Jadi dalam rotation model ini ada istilah yang akan sering kita dengar, yaitu stasiun. Stasiun tempat pemberhentian siswa atau kelompok bekerja menyelesaikan tugas belajarnya. Jadi ciri utama model rotasi ini adalah siswa secara bergilir berada pada stasiun-stasiun tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Stasiun itu bisa kita maknai dengan kelompok-kelompok kecil. Satu atau lebih stasiun bisa berbasiskan kepada teknologi. Stasiun tradisional biasanya dipimpin oleh guru, biasanya tanpa teknologi, atau juga boleh kita integrasikan dengan teknologi. Sedangkan stasiun online ini adalah stasiun yang berbasis teknologi. Stasiun ini bisa terdiri dari 3 atau 4 jenis. Pertama, stasiun kelas tradisional, seperti yang tadi itu dipimpin oleh guru. Biasanya stasiun 1 ini belajar tatap muka secara klasikal. Stasiun-stasiun ini dapat terdiri dari 1. Belajar tatap muka di ruang kelas secara klasikal. 2. Belajar tatap muka di ruang kelas dengan kelompok kecil. Yang ketiga, belajar dalam lingkungan online secara mandiri. Dan yang keempat, belajar dalam lingkungan online secara kolaboratif. Jadi 4 stasiun ini bisa kita gunakan dalam rotation model untuk penerapan blended learning. Contoh penerapan rotation model ini, misalnya siswa dibagi menjadi 4 kelas. Kalau mereka dibagi 4 kelas, berarti setiap kelompok itu memiliki atau berada pada masing-masing stasiun. Misalnya pada pertemuan tertentu, kita anggap pertemuan 5. Di pertemuan 5 itu kelompok 1 menyelenggarakan belajar tatap muka secara kelompok kecil di ruang kelas. Sedangkan kelompok lain itu berada pada stasiun yang lain. Misalnya kelompok 2 bekerja dalam kelompok kecilnya, kelompok 3 bekerja secara online tapi mandiri, ya, kelompok 4 bekerja di stasiun 4 bekerja secara online tapi berkolaborasi dengan siswa-siswa lain. Untuk penerapan rotation model ini, dalam rancangan pembelajaran, guru mesti berhati-hati, sangat berhati-hati dalam menjadwalkan kegiatan, supaya tidak ada stasiun yang dempet. Jadi tidak ada bentrokan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Peran guru dalam rotation model ini sebagai fasilitator yang mesti standby memberikan respon dalam kegiatan online ataupun tatap muka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rotation model ini memiliki ciri-ciri perpindahan siswa secara bergilir pada stasiun-stasiun tertentu. Stasiun ini mesti kita buat sedemikian rupa, perlu kita rancang yang tradisional dan yang berbasis dengan teknologi. Jadi untuk penerapan model ini, guru perlu merancang sedemikian rupa waktu dan runut tahapan-tahapan yang akan siswa lakukan selama proses pembelajaran, supaya tidak terjadi bentrok aktivitas, supaya tidak terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan blended learning-nya. Itulah pembahasan mengenai rotation model dalam blended learning yang bisa kita jadikan alternatif untuk penyelenggaraan kombinasi online dan tatap muka. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.